wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 200, yaitu rangkaian ayat-ayat haji. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Fa'iza, maka apabila qadaitum, kalian telah menyelesaikan manasikakum, ibadat haji kalian, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah oleh kalian, ingatlah Allah oleh kalian, atau dalam bahasa yang lebih teknis, berzikirlah kalian, kadzikrikum aba'akum, seperti dulunya kalian sebut-sebut moyang atau leluhur kalian, atau asyadda dzikra, lebih kuat penyebutannya. Faminan nasi, maka di antara manusia man, ada orang yang yaqulu, berkata dalam arti berdoa, Rabbana, duhai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, wa malahu, dan tidaklah baginya, fil akhirati, di akhirat, min khalaq, dari bagian. Wa minhum, dan dari mereka, man, ada orang yang yaqulu, berkata, Rabbana, duhai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, kebaikan,
Waqina dan jagalah kami, peliharalah kami adzaban nari dari azab neraka. Ulaika mereka itulah lahum mereka memiliki nasibun bagian mimma dari apa-apa yang kasabu mereka telah usahakan. Wallahu dan Allah sari'ul hisab amat cepat perhitungannya. Hadirin, seperti tadi yang kami katakan bahwa ayat ini merupakan rangkaian dari ayat-ayat haji. Makanya dikatakan fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadat haji kalian, fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah, ingat-ingatlah Allah. Nah, diriwayatkan kanu yakifuna bimina bainal masjidi wal jabali ba'da qada'il manasiki. Hadirin, ibadat haji ini berlangsung mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebelum Islam lahir atau sebelum Islam datang di Jazirah Arab, ibadat haji ya juga ada, tetap berlangsung. Walaupun tentu saja dalam frame, dalam bingkai kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW memenangkan kota Mekah yang disebut sebagai Amul Fathi atau tahun kemenangan atas kota Mekah, ya, di antara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah membersihkan Ka'bah dari anasir-anasir kesyirikan, karena di dalamnya itu ada ratusan arca, ratusan berhala yang disembah orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Ketika turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu kan maknanya Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah min syairillah, termasuk syiar-syiar agama Allah. Artinya ketika orang haji atau orang umroh kemudian keliling di antara dua bukit itu adalah bagian dari ajaran agama. Faman hajjal baita awi tamara, barang siapa yang pergi haji atau pergi umroh, fala junaha, maka tidak ada dosa alai atasnya, ayat tawafa bihima, sekiranya ia tawaf atau ia keliling di antara keduanya. Nah, kata-kata itu atau redaksi ayat yang seperti itu menimbulkan pertanyaan ya di kalangan para sahabat. Waktu itu mereka bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, mengatakan, aduhai ibundanya orang-orang beriman, ayat yang seperti itu seakan-akan memberikan pilihan kepada kita. Mau sa'i boleh, tidak sa'i juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ayatnya kan mengatakan faman hajjal baita awi tamara, barang siapa yang pergi haji atau pergi umroh, ya, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tidaklah berdosa baginya sekiranya ia keliling di antara keduanya, ya.
kan kesannya itu memberi pilihan kepada orang yang sa'i bainas Safa wal Marwah tadi. Mau sa'i boleh, tidak sa'i juga tidak apa-apa. Kemudian Aisyah menceritakan sebab nuzul ayat itu. Menurut Aisyah radhiyallahu taala anha, ya tidak begitu, pemahamannya tidak begitu. Dulu begini, ketika syariat Islam mewajibkan ya, umat Islam melaksanakan haji ya, seperti yang terdapat dalam Ali Imran 97 ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sahabat-sahabat Nabi itu merasa ada perasaan yang tidak nyaman ketika harus sa'i antara Safa dan Marwah. Ada rasa tidak nyaman. Kemudian rasa tidak nyaman ini diungkapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kalau sa'i antara Safa dan Marwah merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena saya ingat-ingat zaman jahiliyah. Pada saat zaman jahiliyah kami juga melakukan hal yang sama. Dalam haji kita itu ya ada Safa dan Marwah. Hanya saja di Safa itu ada berhala, di Marwah ada berhala ya. Selesai memuja berhala yang ada di Safa, kemudian memuja berhala yang ada di Marwah. Nah kalau sekarang dalam era Islam masih ada Safa dan Marwah, saya ini menjadi perasaan saya menjadi gak enak. Kok rasanya seperti zaman jahiliyah. Maka turun ayat tadi, innas Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sehingga di dalam sa'i itu tetap harus dilakukan yang namanya keliling di antara Safa dan Marwah. Baik. Nah, hal lain yang dilakukan masyarakat musyrikin ya, kaitannya dengan haji pada zaman pra-Islam, kalau mereka sudah selesai laksanakan haji, mereka itu berada di satu tempat ya, yang sekarang kita kenal dengan Mina. Berada di antara masjid dan gunung, bainal masjidi wal jabal. Kalau jenengan pergi haji, di situ ada masjid yang disebut Masjid Khaif. Maksudnya bagus masjidnya. Permadaninya itu tebal, jadi kalau kita nginjak terasa empuknya. Hanya saja masjid ini difungsikan ya setahun sekali. Difungsikan hanya saat musim haji. Di luar musim haji ya tidak ada orang, siapa yang pergi ke situ. Sama juga Masjid Namiro yang ada di Arafah, ya bagus masjidnya, besar bagus. Nah masjid ini ya difungsikan saat musim haji saja. Di luar musim haji ya tidak difungsikan, ya siapa yang sholat di situ tidak ada orang. Nah bainal masjid wal jabal, di antara masjid dan gunung itu kan kalau kita ya, kalau dengan pengalaman pergi haji, kalau masuk masjid itu membelakangi gunung ya. Kalau menghadap gunung berarti membelakangi masjid, Masjid Khaif namanya. Nah, di tempat itu dulu orang-orang musyrikin melakukan satu
ritual ya, yakni menyebut-nyebut nama leluhur mereka dalam arti melakukan satu praktek di mana ada kesombongan ya. Ada satu praktek di mana mereka membangga-banggakan kehebatan leluhurnya, membangga-banggakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh leluhurnya. Itu ceritakan dengan suara yang lantang, sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka itu dipakai sebagai alat untuk menyombongkan diri di hadapan suku-suku yang ada di situ atau kabilah-kabilah yang ada di situ. Nah, itu kemudian dianggap sebagai praktek yang menyimpang di dalam Islam, karena di dalam ibadat haji itu yang diperintahkan adalah membesarkan nama Allah, yang diperintahkan adalah mengagungkan nama Allah. Maka dikatakan fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadat haji kalian, fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti dulu kalian sebut nama-nama leluhur kalian, au asyadda dzikra, bahkan zikir yang lebih serius, zikir yang lebih kuat, zikir yang lebih mantap dari sekedar zikir yang kalian lakukan pada zaman dulu, yakni ketika kalian sebut atau bangga-banggakan leluhur kalian. Sehingga para ulama mengatakan di antara pesan ya, pesan keagamaan dari ayat ini adalah ya, dengan haji itu maka tinggalkanlah praktek-praktek jahiliyah, gantilah dengan praktek-praktek yang diajarkan dalam Islam. Hadirin, memang lembaga-lembaga yang ada di dalam agama Islam ini tidak semuanya baru, tidak semuanya baru. Banyak ya lembaga-lembaga itu yang merupakan kelanjutan dari yang sudah ada sebelumnya. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah meneruskan praktek keagamaan yang sudah dilakukan oleh bapak para nabi atau Abul Anbiya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi pernah mengatakan, bu'itsu bil hanifiyah samhah, aku diutus dengan membawa agama seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim dulu, yaitu agama yang dibangun di atas dasar tauhid yang radikal, dan agama yang di dalam pelaksanaannya itu mudah ya. Agama yang di dalam pelaksanaannya itu tidak sulit. Makanya dalam kajian agama-agama ya, di antara perbedaan antara agama-agama politeistik atau agama syirik dengan agama monoteistik atau agama tauhid seperti Islam adalah dalam hal humanisme atau keberpihakannya kepada kemanusiaan. Di dalam Islam misalnya ada praktek-praktek keagamaan yang melibatkan binatang. Seperti juga agama-agama zaman dulu atau agama-agama syirik yang dalam praktek keagamaannya juga melibatkan binatang.
Misalnya dalam haji ada yang namanya dam tamatuk ya. Itu adalah praktek keagamaan yang melibatkan penyembelihan binatang. Kurban kaitannya dengan Idul Adha juga praktek keagamaan yang di dalamnya ada penyembelihan binatang. Aqiqah itu juga ada praktek keagamaan yang di dalamnya ada penyembelihan binatang. Dalam agama-agama apa yang tadi kami katakan politeistik ya, atau agama pagan, agama-agama penyembah berhala, itu juga ada praktek-praktek keagamaan atau ritual keagamaan yang melibatkan penyembelihan binatang sampai sekarang ya. Hanya saja yang kemudian membedakan ya, dalam Islam praktek-praktek itu tetap mengacu kepada kemanfaatan ya, bagi sesama manusia. Dalam akikoh ada domba yang disembelih, dalam dam tamatuk ada domba yang disembelih, di dalam Idul Adha juga ada domba yang disembelih. Tapi tidak kemudian dilempar ke kawah gunung berapi atau dilarung di tengah laut, tidak. Tapi dikembalikan kepada manusia, yakni dinikmati bersama, dimakan bersama. Sehingga tidak ada yang kemudian sia-sia dan tidak ada yang tidak memberi manfaatnya. Nah, itu salah satu perbedaan ya, dalam walaupun sama-sama praktek keagamaan yang melibatkan penyembelihan binatang, kalau dalam agama-agama syirik itu dilempar ke kawah gunung berapi dan lain sebagainya. Sampai sekarang ada ya, walaupun masyarakat atau komunitas Islam di wilayah tertentu, ada di Sidoarjo, di Pasuruan, itu ada yang disebut sebagai larung saji ya. Ada masyarakat sembelih sapi, kemudian kepalanya itu dihias bunga, terus diarak ke tengah-tengah laut, kemudian dibuang di tengah laut itu ya. Mungkin ada macam-macam tujuan ya. Ya tentu yang demikian ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Kepala sapi itu kalau dibikin bakso kepala sapi bisa dimakan orang 1 RT kalau dibuang di tengah laut. Nah, itu termasuk dalam Islam sebagai sesuatu yang uhilla li ghairillah. Jadi haram dimakan ya. Walaupun yang nyembelih wa'mudin dengan bismillah 50 kali, tapi kan jelas ya, bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Praktek itu ya lebih kuat daripada yang sekedar dikatakan. Walaupun bacanya nyembelih bismillahirrahmanirrahim, tapi kan jelas tujuannya adalah kepalanya dibuang di tengah laut. Jadi termasuk badannya tadi menjadi haram dikonsumsi karena bagian atau masuk dalam kategori uhilla li ghairillah, binatang yang disembelih dengan motivasi selain Allah ya. Masih bangun jembatan Suramadu itu ya gubernurnya masih tanam kepala kerbau gitu. Ya artinya praktek-praktek keagamaan jahiliyah itu tidak mudah ya untuk dibersihkan, butuh waktu yang panjang ya, dan butuh dakwah yang intens, butuh pencerahan yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Karena pencerahan itu ya tidak mudah ya untuk meyakinkan masyarakat, kan tidak mudah, bahkan dianggap sebagai hal yang sensitif. Baik, jadi pesan keagamaan yang pertama dari ayat itu adalah perintah untuk meninggalkan praktek-praktek jahiliyah dan menggantinya dengan
praktek Islam. Yang kedua, menunjukkan bahwa orang Islam itu ada istilah namanya tahalli, takhalli dan tahalli. Itu istilah di dalam ilmu akhlak. Takhalli itu adalah mengosongkan diri dari sesuatu. Kemudian tahalli adalah memenuhi diri yang sudah kosong itu dengan hiasan-hiasan yang indah. Ada juga istilah lain yaitu al-fana wal baqa. Fana itu sirna. Kalau baqa itu eksistensi. Jadi fana itu adalah merobohkan kepribadian lama, dikosongkan dari segala macam nilai. Kemudian baqa itu mengokohkan diri dengan kepribadian baru, diisi dengan akhlak al-karimah atau akhlak yang indah. Jadi ada pesan seperti itu, takhalli dan tahalli. Kosongkanlah dirimu dari segala nilai, ya. Ya tentu yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang buruk itu. Kemudian tahalli, ruang yang telah kosong itu maka isilah dengan akhlakul karimah atau dengan perilaku-perilaku yang indah, ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau ada ayat yang mengatakan fa idza faraghta fansab, ya, wa ila rabbika farghab. Kalau kalian sudah selesai dari satu kebaikan, jangan berhenti, jangan istirahat, maka lanjutkanlah dengan kebaikan yang berikutnya. Saya ingat dengan seorang ulama, ya, dengan seorang kiai tempat kami belajar dulu. Ini ya, mempraktekkan prinsip atau mempraktekkan perintah Al-Quran fa idza faraghta fansab itu. Kalau beliau habis baca kitab itu, persiapan mengajar, ngantuk, tidak tidur. Kalau ngantuk itu keluar, ya. Ada saja, ada pegang linggis, ada pegang pacul, maunya macul-macul di sekitar pondok itu. Atau waktu nganggur itu mesti dimanfaatkan, ya, meriksa talang dan lain sebagainya kalau ada yang bocor, ya. Untuk mempraktekkan bahwa kebaikan itu harus terus berlanjutnya. Kalau kita di dalam satu kebaikan, jangan kemudian selesai satu kebaikan selesai, tapi lanjutkanlah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, ayat seperti ini itu juga banyak, ya, di dalam Al-Quran yang nadanya seperti itu. Misalnya yang terdapat di dalam surat Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyat, apabila telah dilaksanakan as-sholatu, salat Jumat, maksudnya apabila sudah selesai salat Jumat, ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, maka menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah, ya, walaupun itu dalam konteks fikih ada pembahasan
tersendiri. Saya pernah pengajian di satu tempat, tidak ada tisu ya. Kertas tisu. Kami pernah pengajian di satu tempat karena memang ya membahas satu hadis yang tidak mungkin pembahasan ini dihentikan karena hadisnya agak panjang sehingga pembahasannya agak lama. Itu ada orang berdiri memperingatkan saya bahwa pengajian itu tidak boleh lama-lama. Kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sholat sudah selesai dilaksanakan, orang tidak boleh duduk lama-lama, harus segera meninggalkan masjid. Nah itulah orang yang hafal separuh ayat tapi sudah berani dipakai mendebat ustadz yang ngisi pengajian. Padahal ayat itu kaitannya dengan sholat Jumat ya. Makanya dalam kaidah usul itu terus dibikin kaidahnya oleh para ulama bahwa al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah dalam Al-Quran yang apabila sebelum perintah itu ada larangan, maka jatuh hukumnya itu mubah, boleh. Kan sebelumnya ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Larangannya di situ. Hei orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan laksanakan sholat, ya. Idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillahi, maka bergegaslah untuk laksanakan sholat. Dzikrillah itu dalam arti sholat tadi. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, kalau sudah selesai sholat, maka boleh, boleh. Bukan kok kemudian dengan ayat itu orang tidak boleh duduk-duduk di masjid agak lama setelah sholat. Jazakallah khair. Sisa-sisa batu unta ini. Kami bertugas 50 hari kemarin di Mekah ya, penugasan Mekah. Jadi sebelum jamaah haji masuk Mekah, kami sudah lebih dulu berada di sana untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan umumnya kan kalau orang pulang haji itu batuk-batuk ya. Tapi ya biasanya 1 minggu sudah hilang. Jadi kebaikan itu tidak boleh berhenti di satu titik. Kebaikan itu harus terus menghiasi kehidupan orang beriman. Sebagaimana ayat ini, kalau sudah selesai orang kerjakan haji itu harus semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah, semakin meningkat ketaatannya menjalankan ajaran agama. Bukan selesai haji kemudian seakan-akan sudah memperoleh satu gelar atau predikat ya, yang menjadikannya lebih kendor atau lebih lemah semangat keagamaannya.
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang selesai laksanakan haji itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami dalam kehidupan dunia ini, sehingga di akhirat dia tidak memperoleh sesuatu apapun ya. Para ulama mufassirin mengatakan kata-kata di sini tidak muqayyad ya, tidak terikat dengan sifat tertentu. Tidak disebutkan wa faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, tidak. Dia hanya mengatakan rabbana atina fid dunya. Karena kalau seseorang itu kehidupannya putus dengan akhirat, maka dunianya pun juga tidak ada hubungannya dengan akhirat. Ya mungkin bahasa kita ala Pak, cari yang haram saja itu sulit, apalagi cari yang halal. Sehingga di sini muqayyad, artinya dia menginginkan satu kehidupan ya yang baik di dunia tanpa memperhatikan atau tanpa mempedulikan sumber atau asal usul dari kehidupan yang ia dapatkan. Misalnya dalam kitab tafsir dikatakan, orang mengatakan Allahumma ij'al ata'i wa minhati fid dunya khassatan ya. Ya Allah berikanlah aku kebahagiaan, berikanlah aku kemakmuran, berikanlah aku kekayaan di dunia secara khususnya. Nah, bicara tentang kemakmuran, kemewahan dan seterusnya, itu kan sifatnya sangat relatif ya. Ya mungkin dalam bahasa kita atau dalam bahasa pergaulan masyarakat kita, orang hidup itu kan sawang sinawang ya. Artinya bukan berarti kebahagiaan itu monopoli orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar. Semua orang berhak untuk bahagia dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bahagia, apapun keadaannya. Sekiranya bahagia itu milik orang kaya, orang miskin tidak pernah tertawa sepanjang hayatnya. Tapi faktanya orang miskin bisa tertawa. Orang yang hidup di bawah kolong jembatan juga bergoro dan tertawa dan seterusnya. Oleh sebab itu rugi besar orang yang kemudian dalam hidupnya didedikasikan untuk kebahagiaan dunia. Sehingga dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia wa minhum may yatlubu khairait dunya wal akhirah. Di antara manusia yang dalam sejarah haji ada yang kemudian mohon kepada Allah memperoleh dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan akhirat, wa huwal mu'minul aqil, yaitu orang beriman yang akalnya sehat. Wa qad jama'at hadhihi da'watu kulla khairin wa sarafat kulla syarrin. Inilah doa yang disebut sebagai doa sapu jagat tadi. Kenapa? Karena menghimpun semua kebaikan dan menolak semua keburukan. Fal hasanatu fid dunya tasmulu as-sihhata wal afiyah wad dara ar-rahbata waz zawjatal hasanata
wa rizqal wasi ila ghairi mahunalika. Yang disebutkan dengan hasanah fid dunya meliputi badan yang sehat, memiliki waktu yang luang, duit banyak tapi stroke, ya makannya bubur, enggak bisa makan sate ya. Duit banyak tapi diabetes, ya enggak boleh makan yang macam-macam. Makanya pertama as-sihah wal afiyah, yang kita sebut sehat dan afiat. Yang kedua wadarur rahbah, rumah tangga yang harmonis. Duit banyak tapi tiap hari berkelahi dengan istri ya juga. Wazaujatul hasanatu, ya istri yang solihah, warizqul wasi, rizki yang banyak, dan lain sebagainya. Amal hasanatu fil akhirati, adapun hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat, tashmulu al-amna minal fazail akbar, ya. Aman dari kekagetan yang dahsyatnya, yakni aman saat dibangkitkan Allah pada yaumul qiyamah. Wa taisirul hisabi wa dukhulil jannah, mudah ringan saat hisab dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wan nadhru ila wajhil karim, dan terutama memperoleh kenikmatan besar, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat berada di surganya. Itulah kemudian diakhiri dengan kata-kata waqina adzabannar, ay najjina min adzabi jahannam, selamatkanlah kami ya Allah dari azab jahannam. Yang berdoa seperti itu, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisabnya. Itulah orang-orang yang memperoleh bagian yang sempurna dari segala usaha yang ia lakukan di dunia, dan ingatlah bahwa Allah amat cepat perhitungannya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, saya kira itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya terkait penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 200, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, kesalahan ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.